Shalom sahabat Yesus, keluarga besar Rema yang saya kasihi. Kita kembali dalam program Rema, restorasi melalui Alkitab. Program yang kita nantikan bersama-sama untuk kita belajar firman Tuhan, khususnya dalam pembahasan kita dalam Mazmur. Kali ini kita berada di Mazmur 61, doa untuk raja. Untuk pemimpin biduan dengan permainan kecapi dari Daud. Dengarkanlah kiranya seruanku ya Allah, perhatikanlah doaku. Dari ujung bumi aku berseru kepadamu, karena hatiku lemah lesu. Tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Sungguh engkau telah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Biarlah aku menumpang di dalam kemahmu untuk selama-lamanya. Biarlah aku berlindung dalam naungan sayapmu. Sungguh engkau, ya Allah, telah mendengarkan nasarku, telah memenuhi permintaan orang-orang yang takut akan namamu. Tambahilah umur raja, tahun-tahun hidupnya kiranya sampai turun-temurun. Kiranya ia bersemayam di hadapan Allah selama-lamanya. Titahkanlah kasih setia dan kebenaran menjaga dia. Maka aku hendak memasmurkan namamu untuk selamanya. Sedang aku membayar nazarku hari demi hari. Sahabat Kristus, keluarga Rema yang saya kasihi, Mazmur ini oleh para penafsir sepakat bahwa ini adalah Mazmur yang dinyanyikan oleh Daud dengan permainan kecapi pada masa dia menghadapi pemberontakan anaknya sendiri, yaitu Absalom. Dalam Mazmur Daud yang kita baca, dia mengalami pergumulan yang berat, terutama saat-saat dia baru mulai menjadi seorang raja. Hal yang paling berat dia alami adalah bahwa dia dikejar-kejar oleh Saul untuk dibunuh, supaya dia tidak menduduki takhta raja yang sebenarnya menjadi hak miliknya karena dia sudah diurapi dan Saul sudah ditolak oleh Allah. Tetapi saudara-saudara yang saya kasihi, kita tidak membaca di sana bahwa Daud menjadi lesu banget, lemah, sampai tidak kuat. Tetapi dalam Mazmur ini kita membaca, saudara-saudara, dia mengalami betul-betul hatinya lemah lesu. Sampai dia berkata, tuntunlah aku ke gunung batu yang terlalu tinggi bagiku. Mau masuk di dalam gunung Tuhan, ke hadirat Tuhan saja itu rasanya sudah tidak bisa berdoa, sudah tidak bisa sudah tidak bisa saudara-saudara mau masuk di dalam hadirat Tuhan. Betul-betul dia mengalami bukan hanya lelah secara fisik menghadapi persoalan ini, tapi lelah di dalam batin, dalam hatinya, lelah, letih, lesu, lemah. Mengapa saudara-saudara? Karena yang dihadapi oleh Daud, saudara, adalah anaknya sendiri, yaitu Absalom, yang sedang memberontak terhadap dia. Saya kira saudara-saudara, persoalan-persoalan dalam hidup ini yang dihadapi oleh orang, yang terberat adalah ketika menghadapi persoalan rumah tangga. Terlebih saat menghadapi persoalan anak. Persoalan anak, saudara-saudara. Walaupun hari-hari ini kita melihat ada orang tua yang membuang anak, ada orang tua yang membunuh anaknya sendiri, yang melecehkan anaknya sendiri, saudara-saudara. Tetapi pada dasarnya, saudara, tidak ada orang tua yang ingin melakukan hal-hal demikian. Tetapi inilah pekerjaan-pekerjaan iblis di tengah dunia ini untuk merusak rumah tangga. Sama seperti yang dihadapi oleh Daud sendiri, bahwa dia menghadapi persoalan rumah tangga yang sangat berat. Anaknya memberontak dan berusaha mengajak rakyat untuk kudeta bapaknya dan membunuh bapaknya sendiri dan menggantikan ayahnya di atas takhta kerajaan. Ini sulit, saudara-saudara. Tetapi Daud betul-betul, saudara-saudara, berharap kepada Tuhan dalam hal ini. Daud betul-betul, saudara-saudara,
percaya kepada Tuhan, walaupun dalam keadaan letih lesu, dia berusaha sebaik mungkin untuk datang di hadapan Allah, mengingatkan Tuhan akan janji-janji, akan nazar-nazarnya. Nah, biasa saudara-saudara, orang kalau kesusahan baru mulai kepada Tuhan berjanji, nanti Tuhan kalau engkau sembuhkan, kalau engkau bebaskan anak saya, kalau rumah tangga saya jadi baik, maka saya berjanji Tuhan akan begini. Nah, ini biasa orang kejepit begitu saudara. Ya, tetapi saya harap bahwa kita tidak demikian adanya. Untuk saat ini lebih baik saudara kita memulainya saat ini, membaharui, berdoa, datang kepada Allah sebelum persoalan-persoalan itu datang, supaya ketika kita persoalan itu datang, kita tidak menjadi letih lesu. Kita tahu ada hikmat Allah, ada kekuatan Allah, ada pertolongan Allah untuk menghadapinya. Terlebih masalah keluarga, masalah anak, saudara-saudara yang saya kasih. Persoalan Daud adalah, kalau kita baca kisah Daud adalah, Daud memang terlalu sibuk. Daud terlalu sibuk ngurusin bangsanya, ngurusin bangsa-bangsa lain, pergi perang sana, perang sini, dan jarang dia mengurusi rumah tangganya. Rumah tangganya diurusi oleh istri-istrinya, dan pendidikan anak-anaknya diserahkan kepada pendidikan di dalam istana di bawah para pendidik-pendidik. Nah, inilah saudara-saudara persoalan, bahwa seringkali anak-anak kita percayakan kepada guru di sekolah. Kita percayakan pendidikan rohaninya kepada guru sekolah minggu yang hanya ketemu sekali seminggu. Saudara yang saya kasihi, pendidikan seorang anak tetap ada pada orang tua, teladan orang tua. Karena sejak dari kecil, apa yang dia lihat, apa yang dia dengar, itulah pendidikan terhadap dia. Apa yang tingkah pada orang tuanya, ayahnya, ibunya, yang ada di dalam rumah yang dia lihat, itulah yang membuat dia tumbuh, itulah yang membentuk karakter anak itu. Bukan pengajaran-pengajaran yang dia terima sesaat di hanya setengah jam, 1 jam yang ada di sekolah minggu, atau yang ada di sekolah yang mana itu belajar hanya mengisi kognitif mereka untuk mereka bisa memiliki pekerjaan kelak. Tidak, tetapi kehidupan mereka menjadi orang yang benar, yang baik, saudara. Semua itu pendidikan ada di dalam rumah tangga. Itu sebabnya saudara-saudara, firman Allah dalam Maleakhi pasal yang terakhir, saudara-saudara, bahwa pemulihan itu terjadi dalam nubuat Maleakhi. Dikatakan bahwa hati bapa-bapa, Maleakhi itu perjanjian lama, kitab terakhir, pasal terakhir, ayat terakhir berkata, maka ia akan membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati anak-anak kepada bapa-bapanya, supaya jangan aku datang memukul bumi sehingga musnah. Seringkali saudara-saudara, seringkali kita menuntut anak-anak untuk berubah. Seringkali saudara-saudara kita menuntut anak-anak untuk menghormati saudara-saudara. Tetapi kalau kita baca firman Tuhan, hati orang tua lah yang harus berbalik kepada anak-anak dulu, baru kemudian anak-anak berbalik kepada orang tua. Bahwa saudara-saudara, yang menciptakan suasana bahagia, atmosfer yang membuat anak tenang, yang membuat anak damai, yang membuat semua anak-anak merasa diayomi, dikasihi, disayangi, dan betah di dalam rumah. Mereka tidak mencari kasih sayang di luar dengan kasih sayang yang diberikan oleh dunia melalui seks, melalui narkoba, pergaulan bebas, dan berbagai macam yang lainnya, saudara. Itu yang menciptakan adalah orang tua. Orang tua lah yang menentukan anak itu, saudara, merasa nyaman, merasa diayomi, dikasihi, merasa saudara-saudara punya masa depan yang baik, tenang dalam hidupnya, dia sopan, dia mengasihi Allah, dia menyembah Allah dengan benar, hidup baik, saudara. Itu bagaimana orang tua, saudara, menciptakan suasana yang ada di dalam rumah. Dan itu tidak bisa kita ciptakan begitu saja kalau kita tidak dekat dengan Allah, kalau kita tidak mengalami Allah dalam hidup ini. Oleh karena itu, para orang tua penting sekali, saudara, untuk datang kepada Tuhan. Banyak para laki-laki, para bapak-bapak, ya, para suami dilahirkan sebagai seorang laki-laki itu karena jenis kelamin. Tetapi menjadi seorang pria adalah sebuah keputusan, adalah masalah karakter kehidupan. Itu sebabnya laki-laki belum tentu pria sejati. Tetapi seorang pria sejati adalah seorang pria
yang tahu saudara tanggung jawab dia, bahwa dialah yang menentukan apa yang menjadi yang terbaik di tengah rumah tangganya dia. Bukan hanya menyediakan makan, minum saudara, dan harta keuangan. Seringkali itu bisa merusak malah kalau tidak ada pendidikan akan masalah rohani, kehidupan spiritual yang benar, menuntun mereka di jalan-jalan yang benar, sikap yang benar dalam hidup ini saudara. Karena itu Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan Yesus Kristus, suasana surgawi di dalam rumah yang menciptakan bukan anak-anak, tetapi orang tua. Orang tua yang dekat dengan Tuhan, orang tua yang sungguh hidup dalam kebenaran, akan membentuk satu atmosfer di mana orang-orang di dalam rumahnya, anak-anaknya, akan juga berada dalam atmosfer yang sama. Mereka melihat teladan bagaimana cara dekat dengan Tuhan, bagaimana berdoa, bagaimana memuji Tuhan, bagaimana beribadah, bagaimana melayani Tuhan, bagaimana bekerja dengan benar dan baik, bagaimana bersikap terhadap sekeliling, terhadap masyarakat dan sebagainya, bagaimana bergaul. Semuanya itu saudara diciptakan oleh suasana, oleh orang tua. Karena itu dalam firman Tuhan, anak-anak disuruh menghormati orang tua. Tetapi firman Tuhan juga berkata, jangan menimbulkan panas hati dalam hati anakmu. Orang tua bisa mengendalikan diri, tapi anak-anak belum tentu. Kalau mereka panas hati, mereka bisa menjadi buta. Apa yang harus dia lakukan? Mereka bisa hanya melakukan hal-hal negatif, marah, banting pintu, dendam, dan sebagainya. Bunuh diri, saudara-saudara, terjadi. Kenapa? Ya, karena itu. Karena persoalannya adalah panas hati. Berarti karena firman Tuhan mengatakan anak-anak muda panas hati, karena itu jangan bangkitkan. Tetapi bawalah mereka di dalam pendidikan yang benar. Bawalah mereka ke dalam hadirat Tuhan. Bawalah kepada Tuhan persoalan itu. Sampai Daud di sini berkata kepada Tuhan, tambahkanlah umur raja, tahun-tahun hidupnya kiranya sampai turun-temurun. Kiranya ia bersemayam di hadapan Allah selama-lamanya. Titahkanlah kasih setia dan kebenaran menjaga dia. Dia meminta kepada Tuhan umur panjang untuk memberikan yang terbaik kembali ke dalam keluarganya. Dia berkata, biarlah ya Tuhan, aku hendak memasmurkan namamu untuk semua. Bagaimana memasmurkan nama Tuhan? Artinya dia ingin menyatakan ke dalam keluarganya kembali akan Tuhan itu. Dia ingin membayar nazar-nazarnya hari demi hari. Kalau boleh dia berkata, aku punya hari demi hari untuk membangun kehidupan ini kembali dalam rumah tangganya. Tetapi saudara-saudara yang saya kasihi, sayang sekali bahwa anaknya yang memberontak harus mati di tangan tentara dalam peperangan. Ya, namanya berperang berarti harus ada yang mati, saudara. Walaupun Daud berusaha sekali dan dia meminta kepada panglima-panglima tentaranya untuk tidak membunuh Absalom. Tetapi yang terjadi ya Absalom mati, saudara-saudara. Dan itu membuat Daud berduka yang sangat dalam. Bapak, Ibu, Saudara yang saya kasihi, kalau kita tidak ingin berduka yang sangat dalam tentang rumah tangga, tentang anak-anak kita, saudara-saudara, maka berilah teladan yang baik. Jangan menuntut kepada anak untuk berubah, tetapi hai orang tua, berubahlah. Jangan membangkitkan panas hati dalam hati anak-anakmu, supaya mereka tahu apa yang harus dihormati dalam diri saudara, yaitu wibawa Allah, kasih Allah, kasih Bapa di dalam dirimu yang kau nyatakan ke dalam kehidupannya. Itulah yang patut dihormati dan membuat anak-anak memiliki masa depan yang baik dalam kehidupan mereka. Saudara, Bapak, dan Ibu yang saya kasihi keluarga besar Rema, mari kita memperhatikan rumah tangga kita. Mari kita datang ke hadiran Allah dan berkata kepada Tuhan seperti Daud di sini, bahwa sungguh Engkaulah menjadi tempat perlindunganku, menara yang kuat terhadap musuh. Hanya Tuhanlah, saudara, tempat perlindungan, menara yang kuat, tempat kita bernaung di dalamnya. Artinya hanya hadirat Tuhan, suasana surgawi yang kita bangun di dalam rumahlah, itulah kekuatan yang melindungi anak-anak rumah tangga kita dari narkoba, pergaulan bebas, dari seks bebas, dari segala serangan-serangan iblis. Nama Tuhan adalah hadirat Tuhan, suasana kebenaran Tuhan yang kita terapkan, yang kita teladankan ke dalam rumah tangga kita. Inilah saudara yang menjadi perlindungan dalam rumah tangga.
dan berusaha dalam hidup ini. Dalam kata mendengar nasar, membayar nasar, saudara-saudara, artinya saudara-saudara mengikuti kebenaran-kebenaran firman Allah. Mulai taat, mulai setia kepada Tuhan. Mulai saudara-saudara menunjukkan kebenaran itu ke dalam orang-orang yang ada dalam rumah tanggamu. Hai bapak-bapak, jadilah pria bukan hanya lahir sebagai laki-laki, tapi jadilah pria yang sejati, yang menunjukkan karakter Kristus. Lain kali kita akan belajar tentang pria sejati dan bagaimana menjadi wanita yang sejati di tengah-tengah keluarga. Tetapi hari ini saya menyampaikan, kalau mau rumah tangga kita, maka mari seperti Daud, biarlah aku menumpang. Menumpang saja, saudara, itu sudah luar biasa. Apalagi tinggal di dalamnya, saudara. Karena itulah perlindungan kita, menumpang dalam kemah Tuhan. Hadirat Tuhan, kebenaran Tuhan, perlindungan, penyertaan Tuhan. Tidak ada yang bisa menolong kita di saat anak-anak bermasalah, di saat bermasalah dengan suami, dengan istri, masalah dalam rumah tangga yang begitu kompleks sering terjadi. Tuhan adalah menara yang kuat, benteng yang terkuat buat kita terhadap segala persoalan, supaya iblis tidak menyerang kita, tidak merusak kehidupan rumah tangga, suasana bahagia, sukacita, damai dalam rumah tangga. Itu hanya ada di dalam perlindungan kuasa Tuhan kita Yesus Kristus. Karena itu, hai bapak-bapak, ibu-ibu, biarlah hatimu dipulihkan kembali kepada Tuhan, dan biarlah hatimu kembali kepada anak-anakmu dengan kasih, dengan penerimaan apapun adanya dia, dengan memberikan dukungan, mensupport mereka untuk hidup benar di hadapan Allah, dengan menunjukkan karakter ilahi di dalam rumah tangga kita. Kiranya firman Tuhan ini dan apa yang kita belajar bersama ini, saudara, bisa memberikan kepada kita sedikit wawasan untuk kita lebih bersungguh-sungguh kepada Allah dalam kehidupan ini, untuk membangun rumah tangga kita, kehidupan keluarga kita. Ayo bapak-bapak, ibu-ibu, biarlah hatimu dijamah oleh Tuhan dan kembalilah kepada anak-anakmu. Terimalah mereka, kasihi, tunjukkan siapa Kristus kepada mereka. Dan hai anak-anak, hormatilah orang tuamu sebagaimana mestinya, supaya bahagia hidupmu. Bapak-bapak, ibu-ibu, jangan bangkitkan panas hati dalam hati anak, supaya mereka hormat kepada engkau, supaya mereka kelak bahagia, sukses, tidak gagal dalam hidup, dan boleh juga mereka panjang umur menikmati berkat Tuhan. Haleluya, haleluya. Tuhan memberkati kita semua. Biarlah rumah tangga kita penuh damai, penuh sukacita, penuh rahmat Tuhan, penuh berkat-berkat Tuhan, penuh tawa, dan penuh dengan kebenaran-kebenaran ilahi. Aku berkati dalam nama Yesus Kristus. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Saya Pastor Samuel mengucapkan salam restorasi.